Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah, masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program rutin setiap sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rawhatur Ramadaniyah, Rauhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf yang mana kita baca pada program kali ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah di dalam Al-Qismu Tsani Al-Qaulu fi Ijtinabil Ma'asi, di dalam bab menjauhi maksiat secara zahir dan batin agar kita lebih maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kita lanjutkan di dalam kajian yang telah kita baca kemarin, yaitu masalah maksiat, ya, maksiat-maksiat, menghindari maksiat-maksiat, terutama maksiat mata. Sekarang kita lanjut kepada wa ammal udhunu. Adapun maksiat telinga, fahfadha an antusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil khawdi fil batil aw dzikri masawin nas. Telinga yang telah Allah berikan kepada kita semuanya berupa nikmat telinga, kita bisa mendengar ini. Fahfadha, maka jagalah nikmat telinga tersebut. An antusghiya biha ilal bid'ati, jangan sampai engkau mendengarkan ilal bid'ati, kepada sesuatu yang bid'ah. Di sini disebutkan oleh Imam Ghazali antusghiya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab dari mendengar itu sami'a yasma'u, ada kalanya asgha yusghi. Ya, apa bedanya sami'a yasma'u sama asgha yusghi? Kalau sami'a yasma'u itu sekedar mendengar saja. Tapi kalau asgha yusghi itu betul-betul mendengar. Nah, di sini nasihatnya Imam Ghazali antusghiya biha ilal bid'ati. Jangan sampai benar-benar engkau mendengar. Ya, jangan sampai, sudah ibaratnya sekali-kali saja jangan. Sekali-kali saja jangan mendengar ilal bid'ati, kepada sesuatu yang bid'ah. Ya, kepada sesuatu yang bid'ah. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah di sini disebutkan bahwasannya termasuk al-ghina, termasuk daripada lagu. Wa alatil lahwi, dan juga alat-alat yang bisa membuat kita lalai. Ya, katonbur wal ud wal mizmar, seperti gendang, kemudian ud, kemudian alat gitar gambus, kemudian mizmar, kemudian seruling, ya, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Ya, ini memang permasalahan alat musik ini memang khilaf di antara ulama, ya. Ya, sekarang karena kita nggak kepingin bahas alat musik, jadi nggak perlu saya panjang lebar tentang musik. Jadi memang masalah alat musik ini cukup khilaf, banyak ulama yang berbeda pendapat, ya, termasuk salah satunya Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Mufti Tarim, kakak dari Habib Umar bin Hafid. Beliau termasuk mengharamkan daripada yang biasa dibuat calti atau darbuka atau calti. Itu Mufti Tarim mengharamkan. Ya, karena dari segi bentuknya memang dari ulama fikih mengatakan itu haram hukumnya. Nah, tapi lagi-lagi termasuk Imam Ghazali, ya, termasuk yang kita baca kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini termasuk ulama yang cukup lentur di dalam menghukumi hukum musik. Ya, alat-alat musik termasuk. Intinya ulama-ulama mutaakhirin disepakati bahwasannya musik ini selama lagunya itu, liriknya itu positif, maka tidak ada masalah. Kalau negatif, ya, lirik musiknya itu negatif, ya, yang berbau-bau yang tidak baik dan sebagainya, maka itu haram. Begitu saja intinya. Nah, maka kita jaga daripada hal-hal yang bid'ah, termasuk musik dan sebagainya yang negatif. Awil ghibah, ini yang paling sering. Awil ghibah, atau telinga kita gunakan untuk mendengarkan ghibah, gunjingan. Ya, ada orang ngerasani, ada orang yang menggunjing, kita dengarkan. Ya, nah, disebutkan bahwasannya orang yang mendengarkan ghibah itu, ya, orang yang mendengarkan ghibah itu seperti orang yang berghibah.
Jadi dosanya orang yang mendengarkan ghibah itu sama seperti dosanya orang yang menggibah. Ya, jadi jangan kira orang hanya orang yang mengucapkan saja, akan tetapi orang yang mendengarkan pun sama dosanya seperti orang yang mengucapkan. Awil fuhshi atau fuhush. Fuhush ini kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah syarahnya disebutkan kaifsya'i sirri zaujatih, seperti menyebarkan rahasia daripada istrinya. Begitu juga istri menyebarkan aib daripada suaminya. Suami menyebarkan aib istrinya, istri menyebarkan aib daripada suaminya. Ini namanya fuhush. Suatu hal yang aib ya, yang berkaitan dengan suami istri itu tidak boleh disebarkan. Nah, begitu ya. Nah, tentang rumah tangga, nggak boleh. Rumah tangga lagi berantem, misalkan diceritakan ada KDRT misalkan, kekerasan dalam rumah tangga, diceritakan sama orang, itu haram, nggak boleh. Fuhush. Ya, kita nggak boleh dengar-dengar. Ya, termasuk kita lihat di infotainment itu. Ya, acara-acara gosip. Ceritanya apa? Yang diceritakan rata-rata KDRT. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga orang berantem didengerin. Ada termasuk maksiat udhun. Termasuk maksiat daripada telinga, nggak boleh. Berarti kesimpulannya apa? Mendengarkan infotainment hukumnya haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ibu-ibu itu perlu dinasehati ya. Kadang ibu-ibu itu ya, atau siapapun, nggak hanya ibu-ibu, kadang yang laki-laki pun suka dengarkan gosip-gosip. Ada haram, tidak boleh. Ya, kita usahakan ya, kalau kita lihat TV ada acara gosip langsung dipindah aja. Ya, kata. Jadi bukan hanya beritanya saja yang mereka berdosa, kita mendengarkan juga berdosa. Naam, awil khawdi fil batil, atau mengada-ada di dalam suatu kebatilan, dalam suatu kesalahan. Ya, kata. Ini juga nggak boleh. Ijadul kalam fi ghairi mawaqi'ih, kita mengeluarkan satu ucapan yang tidak sesuai dengan kejadiannya, mengada-ngada di dalam suatu kebatilan. Ya, sebenarnya tidak ada kebatilan tersebut, sebenarnya tidak ada suatu kesalahan tersebut, tapi diada-adakan. Ya, seakan-akan itu ada. Nah, kita nggak boleh mendengar yang seperti itu. Au dzikri masawin nas, atau mendengarkan daripada masawi. Masawi ini keburukan-keburukan. Jadi masawi ini jamak daripada masaah atau suatu keburukan. Kita mendengar daripada keburukan-keburukan orang. Ya, ada kalanya orang itu suka mendengarkan keburukan-keburukan orang. Kalau misalkan ada orang yang menyebutkan keburukan orang, wah, didengarkan, masya Allah, seneng rasanya kalau orang itu mendengarkan suatu keburukan orang, seneng sekali. Tapi beda kalau dengarkan suatu kebaikan orang, hanya hasud, ada sifat iri. Tapi kalau dengarkan keburukan orang, senengnya luar biasa. Nggak hanya seneng, kadang disebarkan sama orang lain. Ya, kalau dengarkan keburukannya orang, ya, ada min sifat termasuk daripada penyakit hati, termasuk daripada buruknya daripada hatinya seseorang yang seperti itu. Naam. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Di sini Imam Ghazali menjelaskan, sebenarnya telinga itu diciptakan untuk apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqat laka, diciptakan yang namanya telinga itu untuk kamu, litasma'a biha kalam Allah taala, untuk kamu mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, firmannya Allah, Al-Quran, wa sunnata Rasulullah SAW, dan hadis Nabi. Itu yang harus kita dengar. Wa hikmata auliyaih, dan hikmah-hikmah, ya, ucapan-ucapan, makalah-makalah daripada para aulia, orang-orang soleh. Itu yang kita dengar. Itu tujuan Allah menciptakan daripada telinga kita. Ya, dan telinga ini adalah termasuk daripada alat komunikasi yang paling utama. Ya, makanya yang namanya abkam, ya, yang namanya tuli, itu adalah termasuk cacat yang dinilai rendah oleh Islam. Ya, tapi kita bukan berarti ada orang yang tuli terus kita rendahkan, bukan. Maksudnya cacatnya itu sampai-sampai ya di kalangan sahabat. Coba untuk perhatikan dari sejarah sahabat. Banyak di antara mereka, ya, meskipun tidak terlalu banyak, ada beberapa sahabat yang buta. Ya, yang buta banyak, seperti muadzinnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, termasuk ada satu sahabat Rasulullah lagi, ada beberapa lagi yang buta, ada. Tapi tidak ditemukan satupun dari sahabat Nabi, ya, ini termasuk menjadi dalil, ya, termasuk menjadi satu patokan, menjadi satu barometer. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang tuli. Ya, bagaimana sahabat Nabi mau mendengarkan nasihat Nabi kalau misalkan mereka tuli? Ya, sedangkan Nabi tidak mungkin mau pakai bahasa isyarat, ya kan? Bahasa isyarat itu kan diciptakan untuk orang yang tuli, ya kan? Nabi Muhammad, ya, tidak ada dalam sejarah beliau itu pakai menggunakan bahasa isyarat untuk orang tuli. Sehingga sahabat Nabi tidak ada yang tuli. Setidaknya kalau mereka ada yang buta, tapi setidaknya mereka bisa
mendengar dan bisa mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita tuli. Ya, maka kalau misalkan ada hal-hal yang membuat kita tuli, jangan sampai kita itu ya dengarkan musik sampai terlalu keras ya dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu. Nah, setidaknya kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran dan sebagainya, itu yang membuat telinga kita insya Allah bermanfaat ya. Dan insya Allah salah satu karomah daripada Al-Quran insya Allah membuat telinga kita tidak tuli ya. Adatil ilmi biha ilal malikil muqimi wan na'imid da'im fi jiwari rabbil alamin. Dan kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan istifadatil ilm, kita untuk mencari ilmu ya. Nah, termasuk seperti ini, termasuk live streaming. Kita gunakan live streaming ya, meskipun tidak semuanya bisa hadir di sini, akan tetapi setidaknya ada telinga kita gunakan untuk dengarkan live streaming. Setidaknya kita bisa gunakan untuk mencari ilmu. Nah, fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara makana laka 'alaik. Kalau misalkan engkau mendengarkan sesuatu kepada suatu keburukan, ya apapun itu, suatu keburukan, ghibah, ada orang berbohong kita dengarkan, ada orang ghibah, ada orang tadi itu kita sebutkan, dengarkan gosip, infotainment, itu sesuatu yang sebenarnya ini milik kamu, ya sesuatu ini sebenarnya ada suatu hal yang mulia yang Allah ciptakan untuk mendengarkan Al-Quran dan sebagainya, alaik, maka itu akan menjadi musibah untuk kamu jika kamu gunakan untuk mendengarkan suatu hal yang buruk. Wanqalaba makana sababu fauzik sababa halakik. Yang sebenarnya Allah ciptakan telinga ini untuk menjadi satu sebab keberuntunganmu dengan mendengarkan Al-Quran dan sebagainya, maka itu berbalik menjadi sebab kehancuranmu jika kamu mendengarkan suatu hal yang buruk. Wa hadza ghayatul khusran, kata Imam Ghazali, ini puncak daripada kerugian daripada seseorang. Wala tadhunna annal itsma yahtasu bihil qa'il dunal mustami'. Ini yang saya katakan tadi, kata Imam Ghazali, jangan sangka ya, sesungguhnya dosa itu tidak hanya dikhususkan untuk orang yang berbicara saja, akan tetapi yang mendengar pun mendapatkan dosa yang sama dari orang yang berbicara, kata Imam Ghazali. Ya, jadi orang ghibah tidak hanya ghibah orang yang menghibah saja, akan tetapi yang mendengar pun pula. Ya. Orang yang berkata buruk pun seperti itu. Wa fil khabar, di dalam satu khabar, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Sesungguhnya orang yang mendengar itu sama seperti orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabin, orang yang mendengarkan ghibah sama seperti orang yang menghibah. Ya, jadi jangan kira, kamu ini kok mendengarkan orang ghibah? Ya kan saya cuma mendengar. Yang penting saya enggak ghibah. Ini salah statement yang seperti ini. Kamu mendengarkan ghibah, kamu sama seperti orang yang menghibah. Nah, ini harus kita perhatikan. Sampai Al-Imam Nawawi di sini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau ada satu makalahnya Imam Nawawi disebutkan wala budda min karahatin nahwil ghibah. Kita harus benci yang namanya ghibah. Kalau misalkan ya kita dalam satu majelis seperti ini mendengarkan ghibah yang sampai berujung dengan perdebatan, yang sampai berujung dengan adu fisik, maka betul-betul harus kita perpisah daripada tempat tersebut, kata Imam Nawawi. Harus. Kalau misalkan ada satu majelis yang yang di situ ada ghibah, ya, ngerasani orang, menggunjing orang, kemudian kita susah untuk mengingkari, kita susah untuk melerai orang yang berghibah tersebut, kata Imam Nawawi. Kalau misalkan kita susah untuk keluar, misalkan kita dikepung, ya, misalkan kita duduk ya dalam suatu tempat, kita ada di tengah-tengah majelis tersebut, sekiranya kita sulit untuk berpindah. Kemudian di majelis tersebut ada orang yang ghibah, kita mendengarnya. Gimana caranya? Kata Imam Nawawi, setidaknya kita menyibukkan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyibukkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita fokuskan hati kita, lisan kita untuk berzikir, untuk bersolawat dan untuk melakukan suatu hal-hal yang baik. Nah, kalau misalkan ada Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Ya. Mungkin kalau baca Al-Qur'an kita lebih fokus sehingga kita tidak sempat mendengar orang-orang yang menghibah tersebut. Nah, tapi kata Imam Nawawi, kalau memungkinkan kita untuk mufaraqah, untuk berpisah dari tempat tersebut, maka harus kita berpisah dari tempat tersebut. Ya, hati-hati karena takutnya nanti di situ Allah turunkan bala sedangkan kita ada di dalamnya. Nah, ghibah ini luar biasa ya, ghibah ngerasani itu. Harus kita hati-hati. Jangan dijadikan kebiasaan. Kadang orang zaman sekarang ini ya sudahlah, ya, rasan-rasan ya, kalau orang bilang rasan-rasan. Yang namanya ngerasani itu sudah menjadi bumbu kehidupan. Rasa-rasanya kalau hidup duduk-duduk ya sama tetangga di depan rumah, ya,
atau dimanapun di tempat kafe, tempat ngopi dan sebagainya, kalau tidak rasan-rasan itu rasanya ya tidak real rasanya ya. Duduk-duduknya itu tidak real rasanya, tidak nyata rasanya ya. Ini perlu kita buang statement yang seperti itu. Prinsip-prinsip apa namanya pikiran-pikiran seperti itu harus kita buang. Kita harus rubah diri kita ya. Kita arahkan diri kita, kita arahkan hati kita, kita arahkan telinga kita untuk menjauhi daripada hal-hal yang seperti itu. Ya, harus. Sampai Sayyidatuna Aisyah, ya, termasuk Al-Imam Auza'i yang saya sampaikan waktu di bab fikih waktu itu, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya ghibah tufattirus shaim. Ya, ghibah, ya, kita menggunjing orang ketika kita puasa itu bisa membatalkan puasa dan harus diqadha puasanya. Padahal muhbitat, sebenarnya ghibah ini adalah hanya menghilangkan pahala puasa. Tapi Sayyidatuna Aisyah, termasuk Al-Imam Auza'i, menukil daripada yang dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah, mengatakan bahwasanya ghibah tufattirus shaim. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm, ada Imam Ibnu Hazm, salah satu ulama besar, mengatakan bahwasanya setiap maksiat yang kita lakukan, yang sebenarnya itu muhbitat, yang hanya meninggalkan pahala puasa, tapi kita tahu kalau itu maksiat dan kita lakukan ketika kita puasa, maka batal puasanya dan harus diqadha semuanya. Menurut Imam Ibnu Hazm. Ini ulama-ulama kita sangat perhatian dan sangat risih kalau ada orang yang bermaksiat di bulan puasa. Dan dianggap aneh. Kok bisa 1 bulan yang harus kita manfaatkan dalam kebaikan ini, kok masih sempet-sempetnya kita bermaksiat? Apa nggak bisa kira-kira 1 bulan kita stop untuk maksiat? Ini yang ada dalam pikiran para ulama kita. Kok cik nemen nih gitu ibaratnya kata orang Jawa itu. Kok keterlaluan betul. 1 bulan kita nggak bisa stop dengan maksiat. Setidaknya Ramadan ini loh, Stop maksiat. Setidaknya kita di bulan puasa ini kita bisa memanfaatkan betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ya. Ada satu kisah di zaman dahulu, ada orang namanya Muhammad. Ada orang namanya Muhammad. Ahli maksiat. Ya, ahli maksiat. Enggak pernah sholat lagi. Sholat 5 waktu enggak pernah. Sholat 5 waktu jarang sudah. Jarang. Sholat 5 waktunya itu bukan enggak pernah, tapi jarang. Kitoan, nadiron, jarang sekali sholat 5 waktu. Hakata, ibadahnya apalagi udah sholat 5 waktunya aja ditinggalkan, apalagi ibadah yang lainnya. Tapi kalau di bulan Ramadan dia fokus untuk ibadah, ya, dia nggak main-main lagi sampai sholat yang dia tinggalkan selama di bulan Ramadan diqadha semuanya di bulan Ramadan. Ini ada satu kisah nyata dalam kitab salaf disebutkan, ya. Diqadha semuanya di bulan Ramadan, semuanya sholat-sholat yang ditinggal di luar bulan Ramadan semuanya diganti di bulan Ramadan, fokus baca Al-Qur'an dan sebagainya. Sampai akhirnya di bulan Ramadan itu dia meninggal dunia. Ya, akhirnya tetangga-tetangganya nyangka paling, ini orang ahli maksiat ini, gak pernah sholat ini, pasti masuk neraka. Sangkaannya tetangganya seperti itu, karena terkenal ini orang ini nakal sudah, ya. Sampai akhirnya ada salah satu ulama, ada salah satu orang soleh yang bermimpi, yang namanya Muhammad tadi, bermimpi dilihat dia mendapatkan kenikmatan surga. Masya Allah, ini ulama ya, istilahnya mudinnya di daerah tersebut, ulamanya daerah tersebut mengatakan, "Loh, bukannya kamu ini suka ninggalkan sholat? Bukannya kamu ini ahli maksiat? Kok bisa kamu mendapatkan kenikmatan surga seperti ini?" Katanya namanya Muhammad itu, "Iya, saya mendapatkan kenikmatan ini karena saya mendapatkan keutamaan menghormati bulan Ramadan dengan ibadah." Ya. Jadi meskipun kita ini jarang ibadah di luar bulan Ramadan, bahkan ahli maksiat sekalipun, kalau kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bisa qadha semua puasa, sholat-sholat yang kita tinggalkan kita qadha di bulan Ramadan, ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, tidak ada kerjaan, ini manfaat, justru kita manfaatkan. Termasuk guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz ketika ditanya gimana solusi untuk orang itu selalu diam di rumah tidak bekerja ketika seperti ini, kata Habib Umar bin Hafidz, kita manfaatkan untuk beribadah. Kita manfaatkan, justru ini menjadi satu momen yang pas untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tadi yang kita ceritakan tadi tentang Muhammad tadi, bahwasannya dia ahli maksiat di luar bulan Ramadan, tapi kalau di bulan Ramadan dia manfaatkan betul untuk beribadah, maka Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya dan dia dimasukkan surga, mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakata. Jadi betul-betul kita harus perhatikan tentang hal ini. Ini masalah udzun ya. Kemudian selanjutnya, wa amal lisanu fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallahi taala. Dan adapun lisan dan adapun mulut yang Allah ciptakan ini, ya. Ini Allah ciptakan untukmu lituktsira bihi dzikrallahi taala,
engkau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawata kitabih, dan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tursyida bihi khalqallahi taala ila tariqih, dan dengan mulut yang Allah ciptakan itu engkau gunakan untuk mengajak orang untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinik wa dunyak, dan juga engkau menunjukkan daripada mulut yang Allah ciptakan itu di dalam hatimu, ya, sebagai menunjukkan apa yang dalam isi hatimu melalui mulut engkau ucapkan daripada hajat-hajat agamamu dan hajat-hajat duniamu. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Dan jika engkau menggunakan yang Allah ciptakan daripada mulut tadi itu, yang mana itu adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau kufur daripada tersebut, wa huwa aghlabu a'dha'ik 'alaik, yang mana sebenarnya mulut ini adalah menjadi anggota tubuh yang paling rawan untuk engkau melakukan kesalahan. Paling rawan sudah. Ya, kadang menjadi dengan satu huruf, dengan satu ucapan saja, dengan satu kalimat saja itu menjadi satu sumber kesalahan daripada seluruh anggota tubuhmu. Ya, atau menjadi satu sumber kesalahan daripada yang lainnya. Termasuk ada satu hadis Nabi, afdhalul a'mali hifdzul lisan. Termasuk afdhalul a'mali indallahi hifdzul lisan. Termasuk amal yang paling afdal menurut Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan. Ya, kalau suatu hal yang tidak penting yang tidak harus kita ucapkan, tidak perlu kita ucapkan. Ini yang menjadi PR kita semuanya, ya, karena lisan ini selama kita hidup ini selalu menjadi PR kita seumur hidup, menjadi tugas kita seumur hidup untuk membuat rem yang pakem untuk mulut kita. Satu hal yang tidak penting kita ucapkan, stop. Ya. Satu hal yang tidak bermanfaat untuk kita ucapkan, stop. Ya, nah, itu lisan ini luar biasa sudah. Ya, kayak seakan-akan remnya selalu blong. Ya, makanya kita harus usaha punya rem yang pakem. Rem yang pakem gimana salah satunya? Dengan kita belajar ilmu tasawuf. Sehingga kita tahu bagaimana harusnya kita gunakan lisan ini. Nah, kita mendekat dengan orang-orang soleh. Sehingga kita tiru apa yang ada dalam orang-orang soleh tersebut. Ucapannya selalu baik. Ya, ucapannya selalu baik. Sehingga salah satu orang itu mengatakan cerminan seseorang itu dilihat dari mulutnya. Isi mulutnya itu adalah menjadi cerminan orang tersebut. Ya, kalau kesehariannya suka ngomong kotor, dikit-dikit ngomong kotor, meskipun dia berlaku baik, sebenarnya dia adalah orang yang kurang baik. Ya, jadi lisan, apapun yang dikeluarkan dari lisan seseorang itu adalah cerminan orang tersebut. Ya, kalau nggak pernah ngerasani orang, nggak pernah bohong, nggak pernah menghina orang, nggak pernah merendahkan orang, itu adalah cerminan orang yang soleh. Itu bisa menjadi barometer, ya, kalau antum lihat. Maka sebenarnya sebelum kita melihat itu untuk orang lain, kita lihat untuk diri kita sendiri. Kita lihat, kira-kira kita ini sudah bagus gak mulut kita ini? Apa yang keluar dari mulut kita ini? Kira-kira kita masih suka ngomong kotor nggak? Kira-kira kita masih suka bohong nggak? Masih suka ngerasani nggak? Masih suka merendahkan orang nggak? Masih suka menghina orang nggak? Ya, termasuk di dalam media sosial. Ya, dalam media sosial yang kita ketik, ya, di dalam komen, di dalam postingan kita, itu adalah cerminan kita juga. Karena apa? Itu yang sebenarnya kita ucapkan. Di dalam hati kita yang kita ucapkan, ibaratnya kalau misalkan dalam media sosial itu yang kita ketik. Itu yang ada di situ. Jadi status antum itu adalah cerminan antum. Ya, status WA, Facebook, Instagram dan sebagainya, itu adalah cerminan antum. Juga apa yang antum ucapkan itu adalah cerminan antum. Maka antum yang putuskan sendiri bagaimana antum buat peran antum itu sebagai orang yang baik. Maka harus dari itu semuanya berasal dari mulut, ya, berasal daripada hati kita, ya, hati kita terlontar daripada mulut kita, ya. Makanya jangan gampang dikit-dikit kita ngomong kotor. Itu adalah suatu cerminan yang tidak baik, ya. Nah, ini intinya begitu saja. Ini tidak tuntas masalah lisan, sebenarnya ada lagi sampai panjang, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ini cukup panjang masalah lisan ini, ya. Ya, sampai berapa lembar ini. Insya Allah akan kita lanjutkan, ya. Insya Allah kita kajian seperti ini tidak terlalu lama. Intinya sebentar tapi bisa bermanfaat dan insya Allah bisa rutin sampai akhir bulan Ramadan nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.